Watch artinya adalah 1 jam saja. Bukan 1 jam, 1 buah jam tangan gitu ya. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Asti Udayana di channel Bukan Sarjana. Kali ini saya akan share sedikit tentang plural and singular nouns. Artinya adalah kata benda tunggal dan jamak ya dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita akan bahas tentang singular terlebih dahulu ya. Singular ini artinya adalah kata benda tunggal. Singular artinya single ya. So, benda ini hanya berjumlah 1 atau tunggal. Contohnya, a book, a pen, a computer, ya. Kemudian ada a boy, a girl, dan lain sebagainya. Intinya, benda yang berjumlah 1, ya, atau tunggal itu disebut dengan singular dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada plural. Plural ini artinya adalah jamak atau lebih dari 1, ya. Nah, tadi kan saya kasih contoh a pen, a book. Sekarang kalau kita ubah mereka ke bentuk jamak, maka berubah menjadi 2 pens, 2 books, 2 girls, ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke rule-nya ya. Bagaimana cara kita mengubah kata benda tunggal ke kata benda bentuk jamak ya. So, dari singular ke plural, bagaimana aturannya dalam bahasa Inggris? So, pertama dengan menambahkan akhiran s di belakang kata bendanya. Contohnya, book menjadi books, pen menjadi pens, boy berubah menjadi boys. Oke, so book ini 1 buku, kemudian books buku-buku. Kita tidak bilang book gitu ya seperti bahasa Indonesia, tapi book berubah menjadi books. Dengan menambahkan akhiran s saja itu artinya sudah jamak atau lebih dari 1. Ya, contoh selanjutnya tadi pen ini artinya adalah 1 pulpen. Kemudian kalau kita ubah ke pens ini artinya adalah pulpen. Ya, kemudian boy itu hanya 1 anak laki-laki. Kemudian kalau kita ubah ke boys ini artinya adalah anak laki-laki. So, lebih dari 1. Ya. Ini adalah cara yang paling simpel untuk merubah kata benda tunggal ke bentuk jamak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2 ya. Ke rule yang nomor 2 atau aturan yang nomor 2. Jika kata benda tersebut diakhiri dengan huruf S, Z, X, SH, dan CH, ya, maka bentuk jamaknya ditambah dengan ES. Nah, kalian harus garis bawahi di sini ya. Yang tadi itu kita tinggal menambahkan akhiran S saja dengan simple. Tapi sekarang kalau ada kata benda atau nouns yang berakhiran huruf S, huruf Z, huruf X atau X, SH dan CH, maka kita harus tambahkan akhiran ES di belakang kata benda ini. Oke, so contoh yang pertama adalah watch. Watch ini artinya adalah jam tangan, 1 buah jam tangan gitu ya. One watch atau a watch gitu ya. Sekarang kalau kita ubah ke bentuk jamaknya maka berubah menjadi watches. Ya, bukan watch tapi ada e-nya di sana, watches. Ini artinya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. I have 2 watches, bukan I have to watch. Ya, so bedakan. Kalian bisa cek penulisannya seperti apa, cek di screen ya, gimana cara ngejanya, spellingnya kayak gimana. Karena watch ini berakhiran huruf C dan H, maka kita harus menambahkan akhiran ES di belakangnya kalau kita mengubah ke bentuk plural atau jamaknya. Oke, contoh selanjutnya ada box. Box juga berakhiran huruf X. Oke, so kita harus menambahkan ES kalau kita mengubahnya ke bentuk jamak. So, box berubah menjadi boxes. Ya, kotak-kotak gitu ya, boxes. Box ini artinya kotak. Kemudian kalau boxes itu artinya adalah kotak-kotak. Lebih dari 1. Kemudian dish ini artinya adalah piring. Kalau kita ubah ke bentuk jamak berubah menjadi dishes. So, ditambah akhiran ES di sana, bukan S saja ya. Rule yang nomor 3 adalah kata benda yang huruf terakhirnya adalah Y dan didahului oleh konsonan, maka cara membentuk menjadi jamak adalah dengan merubah Y menjadi I, E, S. So, contohnya seperti apa ya? Lady. Lady ini artinya adalah 1 perempuan atau 1 wanita. Kalau kita ubah ke bentuk jamaknya, dia berubah menjadi ladies. Nah, di penulisan ladies ini tidak ada huruf Y.
Tapi huruf Y yang tadi diubah ke huruf I, kemudian baru kita tambahkan dengan akhiran ES. So, ladies, ya, perempuan-perempuan, atau lebih dari satu perempuan. Oke? Contoh yang nomor 2 ada city. City atau kota ini memiliki arti memiliki arti tunggal ya, hanya satu kota di sini. Tapi kalau kita ubah ke bentuk jamak, maka itu harus berubah menjadi cities. Bukan cities gitu, bukan ada y-nya lagi, tapi kita ubah akhiran y itu ke i, baru kita tambahkan akhiran es sesuai dengan rule-nya ya. Oke? Nah, sekarang ada pengecualian tertentu di sini ya. Jika kata benda yang berakhiran y dan didahului oleh huruf vokal, maka kita tinggal menambahkan s saja. Kita tidak perlu mengubah akhiran y dengan akhiran i ya, seperti yang kita lakukan di contoh lady dan city tadi. Nah, kalau yang ini beda. Kalau sebelum y itu ada huruf vokal, didahului oleh huruf vokal, maka kita tinggal menambahkan akhiran s saja. Contohnya boy berubah menjadi boys. Kita tidak mengganti posisi y di sini dengan i ya. Tapi tetap di sana y, kita tinggal tambahkan s saja. Boy menjadi boys. Day menjadi days. Ya, karena sebelum y itu ada huruf vokal atau huruf hidup. Ada a, i, u, e atau o di sana. So kita tinggal menambahkan akhiran s saja. Kita tidak mengganti y dengan i. Ya. Bedakan di sini ya, ini adalah pengecualian. Kemudian kita masuk ke rule yang nomor 4. Kata benda yang huruf terakhirnya F atau V, maka dirubah menjadi VES. Oke? So yang tadinya ya, kalau ada kata benda yang huruf terakhirnya itu F atau V, FE gitu ya, maka dirubah menjadi V rumput ES, VES. Contohnya, leaf. Leaf ini artinya adalah daun. Tapi kalau leaf-nya atau daunnya ini lebih dari satu, kita tidak menggunakan leaves, tidak seperti itu ya. Tapi leaves, ini berisi huruf E. Ya. Diubah akhiran F-nya ke V rumput, kemudian baru kita tambahkan akhiran ES. Ya, kalian cek di screen gimana penulisannya. Leaf berubah menjadi leaves. Kemudian wife, wives. Nah, wife ini artinya adalah istri. Kalau istrinya lebih dari satu gitu ya, istri-istri, kita mengubahnya ke wives. Ada V rumput baru diikuti oleh akhiran ES. Oke? Kita tidak simply adding S di sana ya. We don't do that. But we have to change F by V instead. And then we have to add E and S. Kemudian contoh yang selanjutnya ada knife. Knife ini artinya adalah satu pisau atau sebuah pisau. Tapi kalau pisaunya lebih dari satu, kita bilang knives. Akhiran F yang tadi diubah ke V rumput juga, baru kita tambahkan ES. So, knives. Kalian cek di screen gimana penulisannya ya, agar nanti tidak salah. Oke? Tapi, ada beberapa kata benda yang berakhiran F, dan kita bisa dengan hanya menambahkan S saja. Nah, selain aturan yang tadi ya, yang harus kita ubah ke V rumput, ternyata ada beberapa kata benda yang berakhiran huruf F dan kita tinggal menambah akhiran S saja apabila kita ingin mengubahnya ke bentuk jamak atau plural. Contohnya chief. Nah, chief ini kita tinggal tambahkan S saja, chiefs. Kemudian roof atau atap, roofs bentuk jamaknya ya. So, ini adalah pengecualian. Kalian bisa cek. Kalian tidak bisa mengubahnya seperti wife, knife, atau leaf seperti contoh yang tadi ya. Ini ada juga pengecualiannya. So, harus diingat juga ya pengecualiannya biar tidak nanti kita salah dalam mengubah kata benda ini. Kemudian yang nomor 5 adalah irregular plurals, berarti kata benda yang singular dan dalam bentuk pluralnya tidak ditambah S atau ES. Nah, selain keempat aturan yang tadi ya, keempat rule yang sudah kita bahas tadi, ternyata ada kata benda yang memiliki bentuk tidak beraturan apabila diubah ke bentuk jamak. Contohnya seperti apa? Man, woman, foot, mouse, child, goose, tooth. Ini adalah kata benda yang hanya berjumlah satu. So, man ini adalah seorang laki-laki. Ya. Kalau kita ubah sekarang ke bentuk jamaknya, ternyata tidak ada akhiran S di sini. Malahan man ini berubah menjadi mean. Ya,
spellingnya sangat berbeda di sini ya. Man, men. Woman, woman. Foot, fit. Mouse, mice. Nah, kalau kita ingin bilang ada 2 ekor tikus di rumah saya, kita tidak bilang there are 2 mouses in my house. Tidak seperti itu ya, tapi there are 2 mice in my house. Oke, so di sini sangat penting sekali ya. Tidak semua kata benda itu bisa ditambahkan dengan akhiran s atau es saja apabila kita ingin mengubahnya ke bentuk jamak atau lebih dari 1 plural. Tapi ini adalah bentuk tidak beraturannya. Ya, so kita lanjut. Mouse berubah menjadi mice. Child itu artinya adalah seorang anak. Kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk jamak, dia berubah menjadi children. Anak-anak. Child, children. Oke. Goose, geese. Ini artinya angsa ya. Itu juga beda ya. Penulisannya beda. Tooth, ini artinya 1 gigi ya, sebuah gigi. Tapi kalau kita ingin mengucapkan kalau kita ingin menjelaskan ada banyak gigi gitu ya. There are 20 teeth. Kalian tidak bilang there are 20 tooth. Walaupun artinya sama-sama gigi, tapi kuantitinya yang berbeda di sini. Jumlahnya yang berbeda. Makanya kita harus tahu ya mana yang tidak beraturan dan mana yang tinggal ditambahkan akhiran s saja di sini. Oke? So banyak sekali pengecualian ya. Kalian harus garis bawahi di sini mana yang harus kalian tambahkan s, mana yang kalian bisa tambahkan es, mana yang harus kalian ubah ke huruf i, mana yang harus kalian ubah ke bentuk huruf v rumput, dan mana yang tidak beraturan seperti yang saya bahas sekarang ini. Oke, so I think that's it guys. Kalau kalian masih punya pertanyaan ya tentang bagaimana cara merubah kata benda tunggal ke bentuk jamak ini, kalian bisa mention di kolom komentar. Oke, saya akan respon. You can also mention in the comments below. And do not forget to support this channel by liking, sharing, and of course to subscribe my channel. Okay, that's it. Thank you so much. I'll see you in my next video. Bye.